Nah, kalau saya tempelkan yang benar, bentar saya fokuskan. Nah, kalau yang benarnya jempol, apa yang akan terjadi? Saya tempelkan sekali ya, U-nya berarti dia awalnya 0. Kalau saya tempelkan sekali, U-nya berarti nih ya nilainya, nah warnanya ungu ya. Oke, nyala. Motornya juga sudah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Dokter Elektro. Nah, sebelumnya saya mohon maaf sekali karena beberapa bulan terakhir ini Dokter Elektro jarang sekali upload video di YouTube ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini Dokter Elektro akan membuat sebuah video, yaitu bagaimana cara membuat fingerprint sensor diterapkan di motor. Nah, ini berhubungan dengan banyak sekali pada video saya itu yang menyalakan motor menggunakan fingerprint sensor. Pada video sebelumnya yaitu banyak komenan ya, salah satunya seperti ini, Bang, ini kenapa kok nggak diterapkan di motor langsung, kenapa cuma di sini di PCB board gitu. Ada yang komen lagi, Bang, ini saya sudah coba berhasil, tapi gimana kalau mau menambahkan suara yaitu menggunakan DF player. Terus ada yang nanya lagi, Bang, ini nggak dibuat PCB terus dijual gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu semua, saya membuat sebuah alat, yaitu membuat PCB ya. Nah, PCB nya adalah seperti ini teman-teman. Nah, Nah, di PCB ini, di bagian ini ada tulisannya Dokter Elektro. Nah, saya zoom sebentar ya, saya zoom, saya perlihatkan. Nah, ada tulisannya Dokter Elektro. Nah, PCB ini berguna untuk, yaitu dia untuk ini diterapkan di motor agar lebih praktis saja. Nah, ukurannya ini sekitar panjangnya ini 11 cm ya teman-teman ya, 10 kalau nggak salah malah. Nah, lebarnya ini sekitar 7 cm, nggak sampai 7 ring, ini kecil kok pokoknya kok PCB nya. Nah, fungsi dari PCB ini apa? Nah, PCB ini saya lengkapi dengan yang pertama di sini adalah dengan Arduino Nano, karena ukurannya yang lebih kecil. Saya Arduino Nano. Nah, kenapa Mas kok menggunakan Arduino tidak Atmega saja? Kan bentuknya lebih kecil tuh IC Atmeganya. Nah, ini yang saya gunakan Arduino. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan 3 buah platform. Nah, ini 3 ya. Kalau saya menggunakan sebuah, oke sebentar. Kalau saya menggunakan sebuah Atmega, saya program sekali ya udah itu aja. Kan banyak orang yang kesusahan dong pastinya kalau minta file saya ini. Nah, file saya ini sebelumnya saya sudah sertakan di deskripsi, yaitu file Gerbernya. Kalau kalian mau cetak saja, tapi pesan saya yang tulisan Dokter Elektro jangan dihilangi ya. Ini untuk menghargai sebuah karya sebuah orang ya teman-teman ya. Nah, ini saya jelaskan satu-satu. Nah, di sini ada Arduino Nano. Nah, di sini ada modul step down yaitu aki. Dia nanti akan dipasang di motor langsung ke aki. Itu bisa alat ini. Lanjut, di sini ada DF player mini untuk memutar audio yang kita inginkan. Nah, selanjutnya di sini ada tulisannya, ini saya zoom. Oke, enggak saya zoom ya, saya fokuskan. Ini ada plus 12 sama min 12. Nah, itu artinya dia ke plus aki dan min aki, enggak ke aki juga enggak apa-apa. Nah, di sampingnya ada tulisan SPK, yaitu speaker teman-teman ya, speaker untuk outputnya, untuk suaranya. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah relay. 2 buah relay ini satunya untuk starter dan satunya untuk kunci kontak. Nah, di sini sudah ada tulisannya ya, start sama K itu kontak. Nah, ini. Nah, di sini apa? Di sini ada yang besar nih ya, yang gede nih, agak gede nih. Nah, ini itu adalah air kapur namanya. Untuk menahan panas, kan aki itu kan gede ya ampernya ya. Kalau langsung ke modul step down itu ditakutkan itu dia itu panas modulnya nanti. Nah, makanya saya buat ini. Namanya ini air kapur dia di sini. Nah, udah seperti itu. Nah, fungsi dari alat ini yang pertama apa? Yaitu yang pertama dia dilengkapi dengan modul Bluetooth HC05. Jadi kalian bisa kontrol motor kalian dengan menggunakan HP dari menggunakan modul HC05 di sini ya. Nah, kalian tinggal tancapkan ini HC06, HC05 sama saja teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini adalah fingerprint, yaitu sensor fingerprint. Nah, yang selanjutnya adalah RFID untuk menyalakan motor atau pengaman motor anti maling seperti video saya sebelumnya menggunakan EKTP. Nah, kalian tinggal mencolokkan. Nah, ini sudah. Nah, ini alatnya ini belum saya solder semua, tapi tenang saja saya sudah punya yang jadi. Nah, alatnya yang jadi adalah seperti ini. Sebentar. Nah, ini sudah saya solder dan sudah saya pasang di motor. Nanti saya di akhir video saya akan pasang di motor teman-teman. Nah, ini alatnya sudah jadi. Wih, ini mohon maaf kurang rapi untuk solderannya juga karena nggak biasanya solder saya kan jurusan soldering ya teman-teman. Nah, ini sudah ya. Nah, ini ya air kapur, ukurannya itu terserah kalian, yang penting masuk atau ukurannya pas, maksudnya pas di PCB. Nah, ini sudah relaynya 2, ini soketnya.
Nah, untuk pemasangan nanti saya akan bahas di akhir ya. Untuk pemasangan saya gambarkan seperti biasa. Nah, ini saya menggunakan micro SD ukuran 8 GB. Untuk ukuran maksimalnya kalau nggak salah di modul ini 32 atau 8 GB ya, saya lupa. Pokoknya jangan terlalu besar. Nah, untuk ini, untuk programnya ini nanti saya juga akan bahas. Nah, sebelum kalian gunakan micro SD ini, kalian harus format micro SD ini dengan format FAT32 ya, agar terbaca pada modul ini. Nah, di sini ada yang berbeda sekali nih teman-teman nih. Nah, di sini ada yang namanya dia modul fingerprint R503. Nah, apa bedanya dengan modul fingerprint yang dulu yang saya pakai pada video sebelumnya, yaitu tipe BY50? Nah, ini sensornya. Nah, perbedaannya sangat jelas sekali. Nah, di sini dia pemasangannya lebih simpel karena menggunakan ada ringnya, baut ring nih namanya. Nah, ini bisa kalian lubangin dashboard kalian lalu kalian pasang dengan simpel ya. Yang selanjutnya kelebihannya, dia di ini udah anti air teman-teman ya, anti air dan anti debu. Jadi walaupun dia kena hujan itu masih bisa digunakan. Nah, di sini nih dia tipenya di sini kapasitif, keren ya. Nah, di pinggirannya di sini juga dia ada LED ring. Sebentar ya, LED ring di sini, LED ring. Nah, untuk teman-teman yang sudah pernah memakai ini pasti banyak kesulitan. Nah, masalah yang pertama itu pasti dia itu sensornya kalau di enroll bisa, tapi kalau sudah di fingerprint, coding fingerprint, dia nggak kebaca walaupun di enroll bisa. Yang kedua, LED-nya mati. Nah, itu bagaimana caranya untuk menyalakan, nanti saya semua akan bahas pada programnya. Nah, ini saya coba ya, saya tancapkan dulu. Bentar, saya tancapkan powernya. Kasih power dulu teman-teman. Nah, oke, ini sudah nyala ya. Nah, langsung saja kita tempelkan sidik jari. Yang benar saya pakai yang jempol dan yang salah saya pakai yang semuanya salah berarti. Nah, tempelkan ya. Kalau salah apa yang terjadi? Lihat ya, baut ringnya, LED ringnya. Oke, warnanya merah. Nah, ini seharusnya dia bunyi. Nah, ini kan nyala nih. Nah, itu harusnya dia bunyi. Berhubung speakernya sudah saya pasang di motor, jadi di sini nggak ada speakernya. Nanti di akhir video ya, lihat ya, nanti ada bunyinya. Nah, kalau benar dia LED-nya warnanya akan purple atau ungu. Nah, untuk coding ini bisa kalian lihat. Nah, tadi dengar bunyi tek gitu kan ya. Tek itu dia adalah menyalakan kontak tek. Nah, gitu ilustrasinya seperti itu. Kalau kita tempelkan yang benar lagi, dia akan starter selama 1,5 detik. Dengarkan bunyinya ya, delaynya cabut, dengarkan ya, ini delaynya 5 detik teman-teman. Tek, oke, itu starter 1,5 detik, berarti gini, dipencet tek 1,5 detik, dilepas tek, gini lagi. Nah, ketika untuk mematikan, kalian juga tinggal tempelkan sekali lagi tempelkan. Oke, itu berarti kuncinya mati, tek gini. Nah, Mas, gimana kalau untuk ininya, untuk apa, RFID-nya? Nah, RFID sama, saya di sini menggunakan ini nih, apa nih, gantungan ya, gantungan serbaguna nih. Ini kalian kalau beli ini juga pasti dapat ini. Nah, kita coba ya, coba tempelkan. Bukan ini berarti yang satunya, mohon maaf saya lupa ini. Nah, ini teman-teman ya, saya akan punya dua soalnya ya, saya daftarkan cuma satu. Ini kita coba ya. Ini kameranya kesenggol. Kok nggak terdaftar ya, apa ini ya? Oh, ini. Oke, maaf saya juga lupa nih. Nyala lagi ya. Nah, ini starter 1,5 detik. Nah, nyala lagi. Kita tunggu 5 detik delaynya. Dengerin. Tek. Tek. Oke, ini untuk mematikan, tempelkan sekali lagi. Oke, teman-teman. Nah, ini yang selesai ini. Nah, untuk pembahasan arusnya, dia di sini konsumsi arus ketika saat ini standby ya. Standby ini kan standby nih. Dia itu arusnya yang digunakan kemarin saya ukur itu 0,09 ampere, sangat sedikit sekali teman-teman ya. Jadi kalau kalian motor gunakan harian itu aman sekali untuk kaki, jangan khawatir. Nah, ini saya coba lagi. Nyala ya, nyala. Kalau yang salah dia pasti warnanya dia merah nanti, merah. Sebentar, itu masih jalan. Nah, kalau salah dia warnanya merah. Misalkan kita jari tengah,
dia juga akan merah kalau salah. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita bahas programnya. Oke, kita sudah masuk di program. Langsung saja, ini saya nggak bahas semua ya teman-teman ya, soalnya ini saya tinggal gabungin program saja ini sebenarnya. Nah, ini saya kan kemarin yang pernah lihat video saya di menyalakan motor itu dengan anti maling menggunakan KTP. Nah, itu sebenarnya saya gabungin sama yang video, program yang video itu yang menyalakan motor dengan fingerprint. Nah, ini tinggal saya gabungin nih. Nah, untuk yang ini yang inti-inti saja yang saya perlu jelasin di sini. Ini kan saya tambahin dia DF player ya, teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu DF playernya. Nah, di sini misal nih ya, ini adalah di USB drive ini kan itu flash disk saya. Nah, misalkan ini kalian itu buat memori micro SD untuk kalian tancapin di DF player. Nah, sebelumnya kalian di sini adalah format FAT32. Nah, caranya di sini format ya, format. Nah, ini ganti. Nah, ini sudah ya, FAT32 teman-teman, yaitu start. Nah, ini. Nah, habis kalian format, nah, kalian tambahin new folder. Ini new folder ya. New folder. Kalian ini beri nama MP3 teman-teman ya. MP3. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kalian di sini klik. Nah, suara yang ingin kalian masukkan ke dalam program, nah, kalian taruh di dalam file yang namanya MP3. Ingat ya, harus diformat dulu. Nah, misalkan ini adalah lagunya ya, saya kasih new lagi aja. Nah, kalian namanya itu ganti 0001. Nah, ini urut 001 berarti nanti yang akan terbaca di program yaitu nomor 1. Kalau 2 ya 0002 dengan format MP3 teman-teman ya, jangan lupa. Nah, oke, sudah seperti ini. Langsung kita ke programnya saja teman-teman ya. Kita bahas. Nah, ini yaitu constant integer mendeskripsikan pin dari RFID sampai ke bawah. Nah, di sini saya menggunakan library dari Adafruit, fingerprint.h dan dfplayer dan juga SPI atau RFID. Nah, lanjut saja langsung masuknya di sini ya ada perbedaan. Kalau saya menggunakan sensor fingerprintnya yang dulu ya, yang warna hijau itu makanya nyalanya. Nah, di situ dia menggunakan library fingerprint yang dari Adafruit biasa juga bisa. Nah, tapi di sini ada perbedaan nih. Saya kasih tahu perbedaannya. Di sini saya menggunakan sebuah ini library-nya saya peroleh dari GitHub langsung, yaitu dari Grow. Dia khusus untuk yang sensor fingerprint yang ada lampunya di ringnya yang tadi ya, yang saya bahas tadi. Nah, itu bedanya di sini dia ada LED control teman-teman ya. Nah, kan yang di program saya dulu itu kan nggak ada. Nah, di sini ada LED control, kita klik saja. Nah, habis kita klik, kita perbesar. Nah, di sini bisa dilihat kalau di sini untuk mengatur kontrol dari LED ring pada sensor fingerprint R503. Nah, untuk ini library-nya nanti saya akan sertakan di deskripsi seperti biasa, teman-teman ya. Dan juga codingnya ini. Ini codingnya saya namai dengan sensor absensi. Nah, ini salah ya, nama saja tidak berpengaruh. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini kemarin juga ada yang tanya nih. Banyak sekali yang tanya, Bang, kalau menggunakan dua buah software serial gimana, Bang? Nah, itu caranya gampang, teman-teman ya. Kalian ini yang perlu dibedakan yaitu depannya. Ini kan M serial dan ini My serial. Nah, ini untuk apa? Yang pertama M serial ini saya gunakan untuk inisialisasi pin RX dan TX pada DF player, teman-teman ya. DF player. Di sini kan saya soalnya menggunakan DF player, sensor fingerprint dan HC05. Dan ketiga yang saya gunakan ini, ketiga platform ini memiliki pin RX dan TX. Nah, itu fungsinya, makanya dia juga harus menggunakan software serial untuk pin RX TX-nya. Ini untuk fingerprint dan ini fingerprint ya, finger. Oke, lanjut. Ini library untuk itu ya, RFID, lanjut ke bawah. Nah, ini jangan lupa ada Fluid Fingerprint, pin RX dan TX-nya yaitu My Serial. Kita cari yang My Serial. Di sini My Serial yaitu pin 3 dan 2 yaitu pin RX ke digital nomor 3 pada Arduino dan pin TX ke digital nomor 2 pada Arduino. Lanjut ke bawah, teman-teman ya. Di sini ini nggak perlu dijelasin. Ini program standar. Nah, di sini nih yang perlu saya jelasin di sini. Ini ada M serial begin. M serial tadi ingat ya, M serial untuk DF player. Kenapa harus dikasih ini, Bang? Nah, ini fungsinya itu dia agar bisa starting atau agar modul DF player agar bisa bekerja yaitu begin, agar bisa dilihat di serial monitor juga. Nah, ini adalah fungsi M serial, MP3 set serial yaitu membaca pin RX TX yaitu M serial yaitu pin 5 dan 4.
Nah, selanjutnya delay 1, dia setiap 0,001 detik membaca M serial ini teman-teman ya. Nah, lanjut untuk MP3 set volume, mengatur volume dari DF player. Sebenarnya volume maksimalnya di sini adalah 30, tapi saya ganti 100, ternyata tetap bisa, nggak apa-apa saja. Ini hanya improvisasi. Nah, lanjut ke bawah. Ini program standar ya. Nah, ini saya menggunakan dua buah pin mode, yaitu pin 6 sebagai output dan 7, yaitu pin digital nomor 6 dan 7 yaitu sebagai kontak dan starter ya, seperti biasa. Nah, lanjut ke bawah. Oke, teman-teman, lanjut. Ini program seperti biasa. Yang perlu kalian ubah di sini adalah di sini. Sadar ini. If seri, ini adalah seri yang saya daftarkan, yaitu pada yang tadi ya, kayak gantungan kunci warna biru, serinya adalah ini. Nah, bagaimana Mas cara mengetahui seri itu? Nah, sebelumnya kalian tinggal upload program ini ke Arduino kalian. Nah, kalian tinggal tempelin kartu yang ingin kalian pakai. KTP juga bisa ya. Kalian tempelin. Nah, nanti di serial monitor sini akan muncul nomor seri Anda. Nomor seri kartu yang Anda tempelkan, kalian kalian copy, tinggal pastekan di sini. Oke. Di sini U++ ya, nggak perlu dijelasin. U-nya tadi kan diawalin. Oke, saya jelasin bentar kalau gitu. Nah, U di awal dia adalah nilainya 0 di sini ya, teman-teman ya. Ini U-nya nilainya 0. Nah, jika di sini oke. Jika U-nya plus plus, berarti kalau kalian tempelin kartu yang sudah terdaftar dengan nomor seri ini, kalian tempelin sekali, berarti U-nya plus plus, berarti plus 1. Jadi U-nya menjadi 1. Nah, kalau kita tempelin 2 kali, berarti U-nya menjadi 2. Kalau kita tempelin 3 kali, U-nya menjadi 3. Nah, dan seterusnya teman-teman ya. Nah, jika sudah seperti itu, nah kita akan tarik data dari U. U ini kita tarik data menggunakan program perintah switch cache. Nah, ini akan ditarik ya. Ini datanya. Kita ke bawah aja dulu, ke bawah. Nah, switch U. Apa yang akan dibaca switch? Apa yang akan dibaca oleh switch yaitu nilai U. Nah, jika U-nya nilainya 1, dari sini ya mulainya. Ini nggak usah diabaikan nanti nih. Jika U-nya nilai 1, berarti artinya kita tempelin kartunya sekali saja. Tek. Nah, gitu. Apa yang terjadi yaitu digital white nomor 6 high atau relay kontaknya on. On, nyala. Ini kontaknya nyala ya teman-teman ya di sini. Nah, sudah nyala. Nah, bagaimana kita untuk menampilkan suara seperti pada video awal tadi, yaitu kita menggunakan fungsi mp3 underscore play nomor 1. Nah, nomor 1 tadi yang akan dibaca dia berarti ini. Nomor 1 ini yang akan dibaca. Nah, jika dia nomor 2, maka yang akan dibaca juga nomor 2. Dan seterusnya teman-temannya. Ini cache nomor 2 berarti kita tempelin 2 kali. Yang terjadi adalah ini, dia starter 1,5 detik. Nah, ini ya 1,5 detik. Nah, yang kedua, ketika kita tempelin lagi, berarti U-nya sama dengan 3. Nah, jika U-nya sama dengan 3, yang terjadi ini adalah digital white 6-nya low, teman-temannya. Ini mohon maaf ya, untuk yang pertama tadi kayaknya dia nggak kelihatan, soalnya ini saya menggunakan recorder bawaan dari layar. Kalau sudah di program Arduino yang bisa terbaca cuma program. Jadi kalau saya buka apa-apa biasanya dia tidak berbuka ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti kalian banyak kok tutorial tentang bagaimana cara menggunakan DF player dan format seperti yang saya bilang di awal tadi. Oke teman-teman, lanjut di sini. Nah, jika U-nya ini kan sudah sama dengan 3, misalkan kita tempelin lagi. U-nya sama dengan berapa? U-nya sama dengan 4 dong. Nah, sedangkan di sini saya cuma mempunyai 3 kasus, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, kasus 4 nggak ada. Dia masuknya kemana? Kalau nggak ada, dia masuknya ke default, teman-teman. Nah, ini defaultnya ya. Default, if, jika U sama dengan 4, berarti kita tap yang keempat. Apa yang akan terjadi? U-nya sama dengan 0. Atau kita reset kembali U-nya menjadi 0 lagi, teman-teman. Jadi, kita tempelan keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu adalah reset. Nah, untuk menyalakan lagi, kita tempelan ke 5 berarti. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, ini nih bedanya. Sebentar, ke bawah terus. Oke. Nah, di finger pulse search ini, teman-teman ya. Nah, dia itu alamatnya di sensor yang BY50 sama R503 itu berbeda ternyata. Nah, caranya gimana? Nah, kalian tinggal nih buka text editor. Saya menggunakan Sublime Text. Nah, ini sudah saya buka ya. Saya awali aja. Ini kayaknya nggak bisa dilihat ya teman-teman ya, nge-freeze ya dia ya. Oke, nggak apa-apa lah. Pokoknya kalian buka Sublime Text. Nah, habis itu kalian cari folder Arduino, libraries. Habis itu cari ada fruit fingerprint. Nah, sensor kalian. Nah, terus cari terus sampai sudah ya, ada fruit fingerprint sudah ketemu. Kalau sudah ketemu itu buka yang fingerprint.h. Nah, itu habis kalian fingerprint.h buka. Nah, itu kalian geser ke bawah scroll.
cari tulisan Hisperset kalau nggak salah ya, Hisperset ya, Hisperset. Nah habis itu Hisperset kalian itu ganti alamatnya, yang dulunya pasti punya kalian itu 0,1B ganti menjadi 0,4B 0,04. Nah itu alamatnya baru bisa diakses. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau sudah, ini mohon maaf ya, karena benar ini pasti nge-freeze kalau saya buka selain Arduino. Jadi saya jelaskan dengan omongan. Nanti saya kasih itu WA saja kalau kalian masih bingung teman-teman ya. Nah, langsung ke bawah. Di sini sama. Di sini kalau seperti program fingerprint saya yang dulu ya. Kalau sudah sukses, nah di sini nih. If fingerprint sama dengan oke, apa yang terjadi U++ ya. Seperti tadi, jika kartunya yang ditempelkan serinya benar, ya ini U++ ya teman-teman ya. Nah, yang terjadi jika U++, nah ini nih fungsinya. LED control fingerprint LED flashing flash ya, flash 25 detik, fingerprint LED purple. Purple warnanya berarti ungu dia. Nah, ungu. Nah, ini kalian bisa ganti red atau blue ya teman-teman ya, terserah kalian. Nah, jika salah apa yang terjadi? Yang salah yang terjadi ini adalah dia nyalanya red. Nah, mungkin seperti itu teman-teman programnya ya, nggak perlu saya bahas detail. Nah, kalau ada masalah langsung saja tanyakan di kolom komentar atau di via WA saya. Ini sudah saya upload, langsung saja kita eksekusi ke motornya. Nah, oke teman-teman, ini alatnya sudah saya pasang di motor saya. Nah, ini sebelumnya saya mohon maaf karena sensor sidik jarinya saya pasang di luar seperti ini. Nah, ini karena saya belum ada tempat. Nah, nantinya saya akan borkan di sebelah sini ya teman-teman, di dashboard bagian depan di sini. Nah, ini untuk sensor fingerprintnya sendiri, kalian nggak usah khawatir, ini sudah anti air. Kita lihat belakangnya saja, dia sudah seperti ini, sudah seperti lem. Nah, ini mohon maaf suaranya agak terganggu karena ada orang bekerja. Nah, langsung saja kita coba alatnya ya teman-teman ya. Di sini saya tempelkan sidik jari yang salah dulu yang pertama ya. Saya daftarkan kan yang jempol, yang salah, yang semuanya salah berarti kecuali jempol. Nah, saya daftarkan, jika salah dia ring LED-nya dia akan berwarna merah. Kita coba lihat. Saya tempelkan. Oke. Kelihatan ya bunyinya finger not detected. Please correct the finger. Nah, lagi kalau salah. Oke. Warnanya dia ringnya merah. Nah, kalau saya tempelkan yang benar, bentar saya fokuskan. Nah, kalau yang benarnya jempol, apa yang akan terjadi? Saya tempelkan sekali ya, U-nya berarti dia awalnya 0. Kalau saya tempelkan sekali, U-nya berarti nih ya nilainya, nah warnanya ungu ya. Oke, nyala. Motornya juga sudah nyala. Nah, kalau saya tempelkan sekali lagi, tadi bunyinya adalah welcome back sir, please tap your fingerprint to start the engine. Saya tempelkan lagi, ringnya akan warnanya ungu jika benar. Delaynya 5 detik ya teman-teman ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, motornya nyala. Sudah nyala ya, seperti ini. Nah, kalau untuk mematikan, nah kalian tinggal tempelkan sidik jari sekali lagi, yang benar ya, yang benar. Ringnya juga akan warnanya ungu. Oke, sudah. Oke, motornya mati. Nah, jika untuk ini, untuk RFID-nya gimana? Nah, kalau untuk RFID-nya itu sama saja teman-teman ya, sama saja. Saya tempelkan sensornya itu di sebelah sini, di antara tulisan 50. Nah, kita coba aja. Nah, tempelkan sekali ya. Apa yang terjadi? Sama. Mesinnya nyala ya, kontaknya on ya dia, no. Sudah. Nah, kalau kita tempelkan sekali lagi, dia akan start the engine. Kita lihat satu kali lagi ya. Di sekitar sini. Oke. Setelah di engine kita tunggu 5 detik. Oke, motornya nyala. Nah, untuk mematikan kalian juga tinggal tempelkan. Nah, ini biar nyala dulu, biar panas, agak panas mesinnya. Di sini juga saya tidak menggunakan kontak. Nah, apakah fungsi kontak bisa, Mas? Nah, kita kalau menggunakan kontak itu juga bisa. Kita coba saja ya. Ini saya sudah tempelkan. Nah, kontak ya. Kontak, bisa, kontak. Nah, juga masih bisa kalau pakai kontak. Itu terserah kalian. Untuk pemasangannya sendiri nanti saya akan bahas seperti biasa di akhir. Oke teman-teman, nah seperti yang saya bilang di awal, untuk rangkaiannya saya akan jelaskan di akhir. Nah, sebelumnya kita gambar dulu modulnya yang saya buat, yaitu PCB-nya ya. Saya gambar dulu, anggap saja ini asumsikan lurus. Nah, di sini tadi ada tulisan 2 kotak ya. Di sini ada plus 12 sama minus 12. Nah, di sampingnya ada tulisan SPK. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, untuk yang plus 12 ini kalian carikan yang positif 12 volt ke aki ya teman-teman ya, nggak perlu ke aki, pokoknya yang plus 12. Kalian bisa ambilkan dari kunci kontak atau apa aja, yang penting 12. Yang min
kalian juga ambilkan yang min. Di motor carikan yang min 12 volt. Nah, kalian cari terserah di sini. Nah, untuk SPK di sini dia itu speaker ya teman-teman ya. Ini kan ada dua tadi. Nah, kalian langsung saja ke speaker. Kalian harus punya speaker yang kecil, maksimal itu speakernya sekitar 4 watt. Nah, di sini. Nah, habis speaker. Nah, untuk relaynya gimana? Relaynya tadi kan ada 6 nih. Saya gambarkan ya, ada 6 ya. Kan 2 relay. Satu relay pinotnya kan dia ada 3 nih, saya gambarkan. Nah, sudah 6. Nah, yang perlu kalian perhatikan, saya bahas satu-satu. Satu relay, yaitu yang relay tulisannya dia ada tulisan K. K itu artinya dia kunci kontak. Nah, kunci kontak kalian ini yang tengah kalian sambungkan ke kontak. Kunci kontak kan ada 2 di sini seperti ini. Pokoknya kalian cari kabel kontak kalian yang di atas sepeda motor itu pasti ada 2 dia. Nah, kalian tinggal paralel seperti ini saja. Satunya ke sini dan yang sebelah kiri ke sini. Nah, ini modul menghadap ke sini ya teman-teman ya. Modul menghadap arah kalian. Nah, tulisan dokter elektro pada PCB di sini ya, dokter elektro. Nah, di sini. Jadi modul menghadap kalian posisinya seperti ini. Yang kiri sama yang tengah kalian paralelkan dengan kontak. Di sini kontak dia. Kontaknya di sini. Nah, seperti ini kontak. Nah, untuk yang kedua, pin yang kedua yaitu pin relay yang kedua yang tulisannya dia start. Nah, di sini ada tulisannya start ya, dia ya, start. Nah, sama dia yang pin yang kanan, yang kiri sama yang tengah kalian carikan kabel pada starter, tombol starter. Nah, tombol starter juga pasti ada 2. Nah, di sini kalian tinggal paralel seperti ini aja, kebalik nggak masalah ya teman-temannya. Nah, di sini. Nah, untuk pemasangannya cukup simpel mungkin seperti ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.